Teman-teman sudah bisa menebak ketika anjing sudah mengangkat satu kakinya, apa yang dilakukan? Anjing itu mengencingi patung yang dijadikan Tuhan oleh Sa'ib bin Abdullah tadi. Jadi Tuhannya sudah diguyur dengan susu dan juga nggak mau minum, akhirnya dijilati oleh anjing. Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan itu, anjingnya mengangkat satu kakinya dan mengencingi Tuhan yang berwujud patung buatan dari Sa'ib bin Abdullah. Ada tangannya, gitu. Ada tangannya, lengkap lah, pokoknya mirip seperti manusia. Nah, Sa'ib bin Abdullah ini begitu mau selesai, dia amati ini. Sudah bagus apapun, dia amati satu persatu. Satu persatu, lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang matanya, lubang mulutnya, semua diamati. Begitu dia sudah puas, teman-teman, Sa'ib bin Abdullah kemudian senang, kemudian bangga dan mengatakan, Tuhanku sudah jadi. Tuhanku sudah jadi. Jadi yes, saya sudah membuat Tuhan dan Tuhan saya sudah jadi. Parah. Batu disembah, bintang disembah, kemudian binatang pun disembah, teman-teman. Disembah. Mereka sembah berhala, mereka sembah patung, mereka sembah binatang dan lain sebagainya. Ini segala sesuatu yang keliru. Bahkan mereka saling berantem, saling bunuh-bunuhan untuk mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan bintang, Tuhan matahari, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang satu apapun, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang setinggi-tingginya. Karena dengan hati yang syukur, dengan kita bersyukur kepada Allah, maka hidup ini akan mengalami kebahagiaan. Hidup ini akan terasa enteng, hidup ini akan menjadi enak. Kenapa? Setiap orang yang bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang kufur, siksa Allah teramat sangat pedih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di bulan puasa ini dan seterusnya, kita menjadi benar-benar hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini adalah makhluk yang tidak punya kekuatan apa-apa kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu lemah. Anda lemah, saya lemah, kita semua ini lemah. Dengan bantuan siapa kita kuat? Dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu la haula wala quwata. Maka kenapa pada saat kita azan, ketika Allahu Akbar, kita menjawab dengan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab yang sama. Tapi begitu kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Karena memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, saudaraku yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Ramadan bersama Rasulullah, bersama saya Fauzi Ihsan, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan semua pemirsa pada umumnya, setiap kita melakukan aktivitas apapun, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berangkat kita dari kantor, dari rumah menuju kantor sampai kantor kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Kita selesai makan, kita mengucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Begitu kita selesai urusan kita mengucap Alhamdulillah. Begitu kita selesai tugas kita gajian, kita dapat rezeki, Alhamdulillah.
Udah lama tidak turun hujan, kemudian turun hujan, ucap alhamdulillah. Hutang kita lunas, alhamdulillah. Anak kita bertambah, alhamdulillah. Anak kita sukses, anak kita wisuda, alhamdulillah. Terus kita mengucapkan hamdalah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin hari, semakin detik demi detik, waktu demi waktu, Allah akan semakin sayang kepada kita semua. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita semua, teman-teman. Kita tularkan kepada istri, kita tularkan kepada suami, kita tularkan kepada anak-anak. Bukankah selama ini kita sering lupa kan? Ketika kita bangun tidur, jarang kita mengucap hamdalah, kita jarang berdoa, kita jarang mengucapkan hanya sekedar terima kasih Allah. Langsung tangan kita meraba-raba, di mana handphone saya, di mana handphone saya. Kemudian bangun, tiba-tiba langsung megang ke komputer. Aduh, email sudah masuk belum ya? Aduh, ini pekerjaan nanti telat ya? Aduh, semalam ketiduran ya? Nah, kalau kejadian seperti ini akan semakin kita bisa tepis, insya Allah kehidupan kita akan semakin lebih baik. Dengan apa? Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka di setiap ceramah juga alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Karena memang kita ini hanya dengan kekuatan Allah, teman-teman, kita bisa melakukan apa yang kita lakukan, baik bersumber dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari tangan, dari kaki, dan lain sebagainya. Kita sehat pun juga karena Allah, kita gembira pun juga karena Allah, kita sedih pun juga karena Allah. Maka dalam kesempatan yang indah ini, yuk mulai hari ini kita berlatih. Setiap urusan kita selesai, kita belajar mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, gitu. Kalau ada orang yang mengatakan selesai makan kemudian menutup sendoknya dengan rapi, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahasa Indonesianya kemudian dia ucapkan juga terima kasih ya Allah, makanan hari ini enak sekali, besok makanannya lebih enak lagi insya Allah. Begitu seterusnya. Kita dapat uang, ya Allah dapat uang banyak, tapi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah ini uang banyak banget, besok ditambahin lebih banyak lagi. Gitu. Allah itu sayang kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di program Ramadan bersama Rasulullah ini, saya Fauzi Ihsan tidak lupa mengajak untuk selalu mengirimkan salam dan sholawat terindah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tauladan kita, beliau itu tauladan kita, beliau uswatun hasanah kita, beliau adalah Nabi yang sangat mencintai kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya khataman nabiyyin. Terimalah salam dari kami semua, Fauzi Ihsan yang berada di tempat ini dan pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kami rindu kepadamu, maka terimalah segala salam dan sholawat terindah dari kami ya Rasulullah, dan jadikan kami ini sebagai umat yang bisa engkau banggakan, umat yang bisa membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum beliau itu dilahirkan, keadaan kota Makkah sangat gawat, teman-teman. Gawat, parah. Dedengkotnya jahiliyah ya di kota Mekah. Nah, di Mekah ini keadaannya sangat parah. Sebelum baginda atau bayi Muhammad bin Abdullah lahir ke dunia dalam keadaan tunduk khusyuk, sembah sujud kepada Rabbul Alamin, keadaannya sangat parah. Bagaimana tidak parah? Batu disembah, bintang disembah, kemudian binatang pun disembah, teman-teman. Disembah. Mereka sembah berhala, mereka sembah patung, mereka sembah binatang, dan lain sebagainya. Ini segala sesuatu yang keliru. Bahkan mereka saling berantem, saling bunuh-bunuhan untuk mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka. Tuhan bintang, Tuhan matahari, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga, teman-teman, kita tahu sendiri takhayul, khurafat itu banyak sekali. Bahkan yang menjadi keputusan terakhir bukan doa, bukan berserah diri kepada Allah, tetapi
keputusan terakhir itu diserahkan kepada orang-orang pintar, gitu ya, orang-orang pintar, dukun, kemudian ahli katanya ahli menerawang dan sebagainya. Kenapa sih dinamakan orang-orang pintar? Ya mohon maaf, karena yang datang rata-rata bukan orang pintar, maka dia disebut dengan orang pintar gitu. Keadaannya sangat luar biasa. Mereka berjudi, mengundi nasib, mereka minum khamr. Bahkan dulu perempuan-perempuan di masa sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW, ya Allah, teman-teman, mungkin bisa dibandingkan dengan keadaan sekarang gitu ya. Jadi dulu sebelum baginda Nabi lahir, mereka wanita-wanita itu sering berjalan, mereka memamerkan lekak-lekuk tubuhnya kepada laki-laki yang di sekitar mereka. Dan itu setiap hari mereka pertontonkan bentuk tubuh mereka kepada laki-laki itu, sehingga laki-laki itu merasa senang. Kenapa? Karena diberikan tontonan gratis oleh wanita-wanita yang berada pada zaman jahiliyah itu. Mereka sengaja pamer tubuh mereka. Mereka bergelut dengan segala sesuatu yang mereka cintai dan mereka senangi tanpa ada aturan apapun. Bahkan mereka juga ada mengundi nasib yang namanya azlam. Azlam itu mengundi nasib pada saat mereka akan menentukan hari perkawinan, mereka akan menentukan hari perjalanan, mereka akan menentukan sesuatu yang dianggap penting oleh mereka. Namanya azlam. Azlam ini teman-teman tiga buah anak panah, tapi tidak ada bulunya di belakangnya. Masing-masing ditulisi ya, ditulisi tidak, dan ditulisi dan tidak ditulisi. Jadi ada 3, ya, tidak, dan kosong. Kalau ya, berarti dia harus jalan. Seandainya pernikahan harus azlamnya yang keluar apa? Kalau iya berarti ya tanggal itu. Kalau tidak diulangi, diundur mungkin setahun 2 tahun. Kalau tidak ya tidak tadi. Kalau tidak ada tulisannya yang keluar, anak panah yang tidak ada tulisannya, maka itu diulangi. Nah, itulah sedikit gambaran bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, kultur yang terjadi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di program Ramadan bersama Rasulullah ini saya ingin bercerita bagaimana orang-orang dulu masih ada hubungannya dengan zaman jahiliyah, teman-temannya, sebelum baginda Nabi lahir. Bahkan mereka memakan Tuhan mereka. Bayangkan teman-teman, mereka memakan Tuhan mereka. Kejam gak itu? Jadi orang-orang dulu memakan Tuhan-Tuhan mereka. Kok bisa Pak Ustaz? Maka sebelum saya jelaskan, kita ikuti yang satu ini dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Fauzi Iksan di Ramadan bersama Rasulullah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tadi di segmen awal saya jelaskan bagaimana kejadian kultur yang sangat tidak baik pada saat sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Nah, teman-teman, tadi saya sebutkan mereka menyembah binatang, mereka menyembah bintang, mereka menyembah bebatuan, mereka berjudi, minum khamr, kemudian mereka tahayul, pergi ke dukun-dukun, kemudian para wanita-wanita itu memamerkan tubuhnya dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya azlam, mengundi nasib, dan ini lebih unik lagi nih. Bagaimana unik Pak Ustadz? Ya tadi saya sampaikan, Tuhan lapar, mereka lapar, Tuhan pun dimakan. Bagaimana kisahnya itu? Jadi teman-teman sekalian rahmat Allah, jadi orang-orang zaman jahiliyah itu memang ya namanya zaman jahiliyah ya. Ada sahabat yang bernama Sa'ib bin Abdullah. Sa'ib bin Abdullah. Nah, pada hari itu dia sangat sibuk teman-teman. Sibuk, dia ternyata ada sebuah pekerjaan yang dia selesaikan. Nah, Sa'ib bin Abdullah ini ternyata setelah didekati, dia ini lagi memahat berhala. Memahat berhala, patung.
Memahat patung. Bentuknya sih seperti manusia. Jadi ini memahat berhala yang nantinya akan disembah sebagai Tuhannya. Siapa tadi namanya? Sa'ib bin Abdullah. Gitu kan. Ini menarik ini. Sa'ib bin Abdullah memahat berhala atau patung yang nanti akan dijadikan Tuhan, yang akan disembah oleh salah satunya oleh Sa'ib bin Abdullah. Jadi Tuhan dibuat sendiri, disembah sendiri gitu. Nah, mirip teman-teman, mirip. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada telinganya, ada tangannya, gitu. Ada tangannya, lengkap lah pokoknya mirip seperti manusia. Nah, Sa'ib bin Abdullah ini begitu mau selesai, dia amati ini. Sudah bagus apapun, dia amati satu persatu. Satu persatu, lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang matanya, lubang mulutnya, semua diamati. Begitu dia sudah puas teman-teman, Sa'ib bin Abdullah kemudian senang, kemudian bangga dan mengatakan, Tuhanku sudah jadi. Tuhanku sudah jadi. Jadi yes, saya sudah membuat Tuhan dan Tuhan saya sudah jadi. Itu zaman jahiliyah, ini zaman jahiliyah ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ini Tuhanku sudah jadi. Keren. Tuhanku sudah jadi, kata Sa'ib bin Abdullah. Nah akhirnya saking senangnya ya, dia pergi ke belakang, mungkin ke kamar makan atau ke dapur. Dia ambil panci teman-teman, ambil panci atau bejana lah, ember, ambil. Nah rupanya bejana itu, ember itu, panci itu diisi susu kental yang enak, yang lezat menurut ukurannya Sa'ib bin Abdullah. Buat apa? Dibawa sampai ke depan. Nah Sa'ib ini teman-teman, gak tahu menurut teman-teman apakah Sa'ib ini pinter ataupun tidak, tergantung teman-teman. Ikuti ceritanya, kelanjutannya. Dia bawa panci, bawa bejana, kemudian berisi susu kental, manis, lezat, enak. Pakai es nggak Pak Ustadz? Nggak tahu saya. Di situ nggak dijelaskan pakai es. Mungkin dulu belum ada es kali ya. Nah, bejana itu diambil, kemudian ditaruh di depan hidungnya berhala tadi, Tuhannya tadi yang sudah selesai dibuat tadi, dibuat di depan. Kata Sa'ib apa? Hiruplah, hirup. Coba cium. Minum. Diam dia. Coba minum, hirup. Sa'ib bin Abdullah. Minum, coba minum, cium kata dia. Ya tentu saja si patung tersebut tidak bisa mencium, tidak bisa menghirup, apalagi disuruh minum, tidak bisa. Mengapa? Karena patung itu tidak bernyawa. Berhala itu tidak bernyawa. Ini kelakuannya Sa'ib bin Abdullah. Terus gimana? Marah dia. Tuhan nggak tahu diuntung. Tuhan nggak tahu terima kasih. Tuhan nggak bisa apa-apa. Percuma. Marah-marah dia. Akhirnya marah. Bejana ini tadi yang berisi susu teman-teman, dilempar ke disiram ke wajahnya, ke mukanya Tuhan tadi. Disiram pure, basah tuh kuyup, dari atas sampai bawah basah kuyup, kena susu semua, susu yang kental, yang enak, yang lezat. Itu marah Sa'ib bin Abdullah, marah dia. Lagian patung dikasih susu, mendingan dikasih ke teman-teman, gitu ya. Nah setelah beberapa saat teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Seekor anjing datang menghampiri Tuhan tadi. Tuhan apa? Tuhan patung tadi dihampiri. Hidungnya anjing itu mengendus-endus setiap bagian yang ada di dalam tubuh dari patung tersebut.
diciumnya, dihendusnya, kemudian air lidahnya dijulurkan, dan akhirnya apa yang terjadi? Anjing itu menjilati seluruh bagian dari patung Tuhan tersebut. Setelah puas, anjing tersebut mengangkat satu kakinya, kaki belakangnya, kaki depannya. Apa yang dilakukan teman-teman? Teman-teman sudah bisa menebak. Ketika anjing sudah mengangkat satu kakinya, apa yang dilakukan? Anjing itu mengencingi patung yang dijadikan Tuhan oleh Sa'ib bin Abdullah tadi. Jadi Tuhannya sudah diguyur dengan susu, dan juga nggak mau minum, akhirnya dijilati oleh anjing. Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan itu, anjingnya mengangkat satu kakinya dan mengencingi Tuhan yang berwujud patung buatan dari Sa'ib bin Abdullah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini baru satu ya kejadian yang dialami oleh Sa'ib bin Abdullah. Masih ada lagi. Di mana? Bani Hanifah. Bani Hanifah artinya yang bikin tidak hanya satu orang, teman-teman, banyak. Kenapa Pak Ustaz? Yaitu Bani Hanifah, kaum Bani Hanifah, mereka mempunyai Tuhan juga buatannya sendiri. Tuhan buat sendiri. Tapi bedanya dengan Sa'ib bin Abdullah tadi, kalau Sa'ib tadi membuat patung dengan batu, ada yang dengan kayu. Tapi kalau kaum Bani Hanifah ini, mereka membuat patungnya dengan apa? Dengan terigu, teman-teman. Bayang, buat Tuhannya dengan terigu, keren kan? Kita beli terigu aja susah. Mereka dulu buat patung Tuhan dengan terigu. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Iya, sama. Mereka ditata sedemikian rupa sehingga membentuk seperti orang. Ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, seperti itu. Dan setelah itu mereka sembah, itu kan? Mereka sembah, itu dijadikan Tuhan mereka. Dan ini tradisi ini berlangsung selama berabad-abad, teman-teman. Selama berabad-abad. Itu jadi bukan hanya setahun 2 tahun. Kejadian kan ini, penyembah patung terigu tadi sebagai berhala, tidak hanya setahun 2 tahun, berabad-abad. Dan ini yang terjadi juga, teman-teman, ketika musim panen tiba. Ketika musim panen mereka itu tiba, tapi mereka gagal panen, atau mereka diserang gagal panen, mereka tidak mempunyai uang, tidak mempunyai makanan karena hasil panen jauh, diserang hama, gagal lah ceritanya. Apa yang terjadi? Mereka makan dari Tuhan yang dibuatnya. Cara mana? Dengan cara bagaimana? Mereka mematahkan setiap bagian tubuh dari Tuhan mereka untuk dimakan. Jadi mereka seumpama nih makan siang, kan panennya gagal nih, lapar. Nah, patung Tuhannya kan di sana, ada terigu nih teman-teman, ada terigu. Nah, anggota keluarganya berempat, berlima, bersepuluh. Gimana ini? Ya udah, tangannya dulu dipotong, diambil, ini dimasak terigunya ini buat makan. Besok tangan sebelah kirinya, besok kakinya, besok kepalanya, besok lehernya, besok telinganya, begitu seterusnya. Akhirnya dipreteli Tuhan-Tuhannya dimakan. Dimakan, teman-teman, oleh orang-orang dari kaum Bani Hanifah tadi. Teman-teman, sekali lagi, ini tidak hanya setahun 2 tahun ya. Ini lebih berabad-abad lamanya. Maka kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW membawa seberkas cahaya bagi orang-orang Mekah pada saat itu. Praktis kaum wanita terhibur, praktis kaum wanita derajatnya terangkat, kaum wanita terselamatkan, belum dengan kultur-kultur yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, bagaimana sih sebetulnya wanita pada saat zamannya Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dilahirkan? Seperti apa mereka? Nah, tentunya kita nanti akan bicara juga mengenai siapa sih sosok
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum itu nanti kita akan berikan dulu bagaimana sih sebetulnya nasib wanita sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah, kembali lagi di Ramadan bersama Rasulullah dengan saya Fauzi Ihsan. Nah, di segmen yang telah kita lalui, kita telah membicarakan bagaimana kultur orang-orang zaman jahiliyah pada saat itu, dan bahkan ada yang Tuhannya dimakan, kemudian Tuhannya diguyur dengan susu, yang kemudian akhirnya Tuhannya dikencingin oleh anjing. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita kembali pada saat itu, betapa bodohnya mereka ketika itu ya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjadi tokoh sentral untuk pengembangan, kemajuan kultur daripada masyarakat yang ada di kota Mekah. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, saya menyambung yang tadi. Lantas bagaimana Pak Ustaz nasibnya wanita pada saat itu? Wanita, Masya Allah teman-teman, nggak ada harganya. Wanita itu nggak ada harganya pada saat itu. Hanya sebagai pemuas, hanya sebagai budak, hanya sebagai pelengkap. Gitu. Wanita sama sekali nggak ada harganya. Bahkan yang kita ketahui, teman-teman bisa baca di buku saya, Cinta Sejati dari Tanah Suci. Di situ saya menulis bahwa ada 4 macam pernikahan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah pernikahan yang seperti sekarang ini. Mereka datang, kemudian melamar, kemudian mereka hidup bahagia lah, seperti ya tidak ada bedanya dengan pernikahan sekarang. Nah, kemudian yang kedua, seorang laki-laki menikahi istrinya. Seorang laki-laki menikahi wanita, yang kemudian wanita itu pada saat itu kena haid gitu ya. Taruhlah kena haid. Nah, laki-laki itu akan mengatakan kepada istrinya tadi, apa coba yang dia bilang? Pergilah kamu ke laki-laki lain. Suaminya loh yang ngomong. Pergilah kamu ke laki-laki yang lain dan mintalah kepadanya agar laki-laki itu menjima kamu. Suaminya lo yang ngomong. Pergilah kamu ke laki-laki lain dan mintalah ke laki-laki itu, orang itu, agar dia mau menjima kamu. Suami lo. Kemudian sang suami melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi sampai dia kembali, wanita tadi kembali, dan dia kembali dalam keadaan benar-benar hamil dari laki-laki itu yang disuruh pergi ke sana tadi. Pergilah kamu ke laki-laki lain, jangan balik. Ya, minta laki-laki itu untuk menjima kamu, dan kamu balik ke sini dalam keadaan hamil. Nikahnya sama siapa? Menghamili siapa? Nih kan? Nikahnya sama siapa? Namanya juga zaman jahiliyah. Yang kedua, sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10. Mereka datang menjima satu wanita. 10 Pak Ustaz, 10 wanitanya satu. Terus kalau dia hamil dan melahirkan, bagaimana? Wanita ini pergi menemui ke-10-nya tadi, menemui mereka, dan mereka menyerahkan anaknya tersebut kepada yang bersedia menjadi ayah. Lantas bagaimana cara menentukan anak itu mendapatkan ayah? Wanita itu memilih atau diundi untuk menentukan siapa bapak dari anak ini. Siapa bapak dari anak ini? Itu yang ketiga. Yang keempat, ada sekelompok orang sepakat menjima seorang wanita
dia tidak boleh menolak. Dia tidak boleh menolak, dan biasanya wanita itu memasang tanda di depan rumahnya. Kalau dari lewat seorang musafir siapapun, seorang pejalan kaki, naik onta, naik kuda, jalan kaki, kalau dia melihat tanda itu, dia boleh. Dan wanita itu tidak boleh menolak dari datangnya laki-laki tersebut. Kalau hamil, diundi lagi. Mereka sepakat untuk menentukan siapa bapak dari anak tersebut melalui sebuah undian. Siapa yang menentukan? Undian. Itu wanita. Orang mempunyai anak wanita kemudian lahir langsung dikubur hidup-hidup. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Yang paling menyesal dari beliau adalah dua. Kata beliau. Yang pertama, betapa bodohnya aku telah menguburkan anak perempuanku hidup-hidup. Dan yang kedua, aku mencambuki seorang wanita yang karena aku berhenti memang karena aku kelelahan. Kalau aku nggak kelelahan, akan aku lanjutkan itu mencambuki wanita tersebut. Jadi zaman jahiliyah seperti itu, teman-teman. Kemudian bagaimana wanita pada saat itu? Kalau seorang suami menikahi dengan seorang istri, istrinya ini, wanita ini, teman-teman, tidak boleh makan bareng sama suaminya. Dia harus di belakang suaminya. Wanita dengan laki-laki menikah menjadi suami istri. Wanitanya tidak boleh dinner bareng, nggak boleh makan sebareng, nggak boleh lunch bareng. No, breakfast. No, nggak boleh. Wanita harus makan di belakangnya laki-laki, setelahnya laki-laki selesai. Kalau laki-laki tadi suaminya kedatangan teman-temannya, kedatangan 3, 4, 5, 10. Ya wanitanya, istrinya tidak boleh makan sampai teman-teman suaminya tadi sudah selesai makan semua. Itu perempuan, teman-teman. Wanita pada saat itu. Dan dulu kan dagang. Pada saat dagang tersebut, teman-teman, nggak boleh jalan jejer begini. Laki-laki perempuan jejer nggak boleh. Gandengan apalagi nggak boleh. Dilarang keras pada saat itu. Kenapa? Karena memang tidak sederajat. Nggak ada harganya. Wanita dengan laki-laki beda. Jadi wanita jalannya di belakangnya. Di depannya boleh nggak Pak Ustadz? Sejajar saja nggak boleh, apalagi di depannya. Kejam. Bicara mengenai wanita pada zaman jahiliyah. Urusannya hanya kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur. Begitu seterusnya. Dan kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, teman-teman, kemudian suaminya meninggal dunia, maka gak gampang loh wanita ini akan balik ke rumah orang tuanya. Gak bisa, gak semudah itu. Pesan taksi, go car, gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Kulturnya begitu. Suaminya meninggal, dia tinggal di rumah suaminya, kan berarti ikut mertuanya kan ya, ikut mertuanya. Wanita ini akan menjadi pembantu, bahkan bisa dijadikan budak daripada orang tua dari suami yang meninggal tadi, dan bisa jadi dijual, teman-teman. Gitu, dijual. Terus gimana Pak Ustadz warisannya? Nggak dapat. Dia nggak dapat warisan. Yang dibagi ya keturunannya, saudara-saudaranya mereka. Karena memang pada saat itu hukum warisnya mengatakan seperti itu, bukan seperti hukum waris yang sekarang. Jadi susah, teman-teman. Maka berterima kasihlah teman-teman sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena teman-teman semua, terutama yang wanita, engkau dilahirkan setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini. Kebayang nggak kalau teman-teman itu dihidupkan oleh Allah sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia?
Gitu. Mereka, dan kalau ada laki-laki melamar kepada seorang wanita, nggak bisa seperti sekarang. Papa, aku nggak mau papa, karena aku sudah mencintai calon, aku sudah punya calon sendiri papa. Nggak bisa. Papa, mama, aku tidak ingin menikah dengan dia, karena aku sudah mempunyai calon suami sendiri, yang lebih soleh, yang lebih kaya, yang lebih tajir, yang lebih tinggi, yang lebih gemuk. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Wanita pada saat itu ketika ada datang lamaran, ya mereka harus menerima dan tidak boleh menolak dari lamaran tadi yang datang. Gitu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari itu, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Nah, kalau nanti teman-teman membaca bagaimana zaman jahiliyah itu, kehidupannya, kulturnya, ekonominya, perkawinannya, Masya Allah, teman-teman bisa ngelus dada. Maka hanya di Ramadan bersama Rasulullah hari ini kita ungkap. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan bagaimana peran dari Nabi Muhammad SAW. Nah makanya itu kemarin ada masukan bahwa untuk bintang tamu kita memang tiadakan dulu, karena kita akan lebih dalam lagi membahas tentang sisi kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya tinggal berapa ya, 13 episode. Dan juga banyak yang menyarankan, Pak Ustadz program ini jangan berhenti dong, terus saja nanti setelah Ramadan selesai, insya Allah mohon doanya. Nanti akan kita buat konsep yang baru untuk menjelaskan bagaimana perjalanan hidup baginda Nabi yang sangat mulia ini. Nah teman-teman sekalian rahmat Allah, ini tadi berbicara tentang zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tadi saya janji akan mengangkat siapa sih sosok Muhammad Rasulullah SAW. Siapa sih pemuda yang bernama Muhammad? Siapa sih Muhammad anaknya Abdullah itu siapa? Insya Allah umur panjang, kesempatan ada, insya Allah kita akan bahas di episode selanjutnya. Karena ini sudah terlalu lama kita membahas tentang zaman jahiliyah. Tuhan dimakan, ya kan tadi kan. Kemudian Tuhan dari tepung, Tuhan dari batu, ada tahayul, nyembah bebatuan, menyembah binatang, planet, kemudian Homer, wanita lenggak-lenggok pamer bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Insya Allah dengan berbekal ini teman-teman, nanti teman-teman akan ikuti terus Ramadan bersama Rasulullah ini sampai habis. Insya Allah pencerahan teman-teman, keilmuan teman-teman tentang baginda Nabi Muhammad SAW akan bertambah banyak. Dan wabil khusus kepada teman-teman pensyiar Baitullah, mari lengkapi, tambahi, isi kekuatan pelayananmu kepada umat, isi kekuatanmu, bimbing para jamaah umrah, jamaah haji dengan betul-betul menambah knowledge, pengetahuan tentang sirah nabawiyah, tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika sampai di Mekah dan Madinah, kita tidak hambar, kita nggak punya rasa. Tapi begitu kita tahu tentang baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan lebih banyak berbicara di sana, berbicara dengan hati, dengan harapan jamaah lebih puas, jamaah lebih khusyuk, dan jamaah mempunyai dan mendapatkan ibadah yang mabrur. Teman-teman sekalian rahmati Allah, inilah akhir dari perjumpaan kita Ramadan bersama Rasulullah dengan saya Fauzi Ihsan. Jangan lupa terus ikuti Ramadan bersama Rasulullah hanya di channel YouTube Fauzi Ihsan. Semua donasi, pemasukan yang masuk pada program Ramadan bersama Rasulullah akan kami berikan kepada anak yatim, fakir miskin, duafa, dan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Insya Allah berkah untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Sekali lagi, untuk membantu kami di channel dakwah ini, jangan lupa sebelum ditutup subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Saya Fauzi Ihsan beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.